Teman Quran sebangsa tanah dan sebangsa air rahimakumullah, cinta bagi sebagian orang sudah menjadi Tuhan, sehingga ada pemuda yang bawa kabur kekasihnya meskipun tidak direstui orang tuanya. Pada episode ini, kita akan belajar tentang cinta kepada Nabi Yusuf. Apakah Yusuf mencintai Zulaiha seperti dalam kisah-kisah itu? Dari berbagai sumber, cinta diartikan adalah sebuah emosi, sikap, dan keyakinan yang terkait dengan perasaan kasih sayang, ketertarikan, keterlibatan, dan kebaikan terhadap objek lain, baik manusia, hewan, benda, prinsip, atau Tuhan. Cinta juga merupakan proses aktualisasi diri yang melahirkan tindakan-tindakan kreatif dan produktif, serta keinginan untuk membahagiakan dan memuaskan pasangan. Cinta dapat ditunjukkan dan dipengaruhi oleh rangsangan fisiologis, perhatian, empati, pengorbanan, rindu, dan hasrat. Untuk lebih memahami tentang cinta, mari kita simak kisah Nabi Yusuf episode kedua ini. Aku lebih cinta Allah. Wa qala alladhi istarahu min misra li imraatihi akrimi maswahu asa ayanfa'ana wa nattahidahu walada. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardh walinu'allimahu min ta'wilil ahadisi wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi, dan agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dia telah menggerakkan seseorang yang membelinya di Mesir, lalu orang itu memeliharanya dan memuliakannya, serta berpesan kepada keluarga istrinya agar memperlakukannya dengan baik dan selayaknya. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa nama si pembeli itu adalah Kitpir. Muhammad Ibnu Ishaq mengatakan orang tersebut menteri negeri Mesir yang menjabat sebagai menteri perbendaharaan Mesir saat itu, dan yang menjadi raja di zaman itu adalah Ar-Rayyan Ibnul Walid, seorang lelaki dari keturunan bangsa Amalik atau raksasa. Selain Muhammad Ibnu Ishaq berkata, nama istrinya adalah Zulaiha. Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa orang yang ahli dalam firasat adalah menteri negeri Mesir tersebut. Walamma balagha asuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika nazil muhsinin. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Imam Malik, Rabi'ah Ibnu Zaid, dan Ibnu Aslam dan Asy-Sya'bi mengatakan bahwa asyuddahu artinya yang mencapai usia akil balik. Sa'id Ibnu Zubair mengatakan 18 tahun. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalaqatil abwaba wa qalat haytalaka qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihudz zalimun. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku lebih memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Pada suatu hari, istri Aziz merayu Yusuf, yakni menggodanya untuk melakukan perbuatan mesum, karena istri Aziz sangat cinta kepada Yusuf, sebab Yusuf telah menjadi seorang lelaki yang sangat tampan dan berwibawa. Hal inilah yang mendorongnya untuk mempercantik dirinya buat Yusuf. Lalu ia menutup semua pintu rumah yang Yusuf ada di dalamnya. Kemudian ia mengajak Yusuf untuk berbuat mesum. Yusuf menolak ajakan itu dengan tolakan yang keras. Ia mengatakan, sesungguhnya suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukan diriku dengan perlakuan yang baik dan menempatkan diriku pada kedudukan yang baik. Maka aku tidak akan membalas kebaikan ini dengan melakukan perbuatan keji terhadap istrinya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih.
Dalam situasi berduaan tanpa ada orang lain, Zulaiha cantik, Yusuf cakep, hampir saja kejadian tersebut terjadi. Yusuf melihat suatu tanda dari tanda-tanda Allah yang mencegahnya untuk melangsungkan niatnya. Muhammad Ibnu Ishaq berkata, tanda yang dilihat oleh Yusuf adalah bayangan tuannya, Kitfir, saat Kitfir mendekati pintu. Wastabaqal baba wa qadat qamisahu min duburi wal faya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika syu'a ila yusjana wadabun alim. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak, dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Keduanya berlomba mencapai pintu. Yusuf melarikan diri, sedangkan si wanita itu mengejarnya untuk mengembalikan Yusuf ke dalam rumah. Dan di tengah-tengah wanita tersebut dapat mengejar Yusuf, lalu ia memegang baju gamis Yusuf dari arah belakang. Karena kuatnya pegangan dan kuatnya upaya Yusuf dalam menghindarkan diri, maka baju gamisnya robek lebar. Yusuf terjatuh setelah bajunya robek. Lalu ia bangkit meneruskan pelariannya, sedangkan si wanita itu tetap mengejarnya. Keduanya menjumpai suami si wanita itu telah berada di pintu sedang berdiri. Maka pada saat itu juga timbul niat jahat dalam diri wanita untuk menyelamatkan dirinya dari keadaannya yang terjepit. Maka ia membuat tipu dan makar dengan membalikan kenyataan, yaitu bahwa Yusuflah yang memulainya. Yusuf hendak memperkosanya. Demikianlah kilah si wanita itu kepada suaminya. Yusuf harus dipenjara, dipukuli dengan pukulan yang keras lagi menyakitkan. Maka pada saat itu juga Yusuf membela dirinya karena dia merasa tidak bersalah. Lalu ia membersihkan dirinya dari tuduhan khianat yang dilancarkan oleh wanita itu. Teman Quran sebangsa tanah dan sebangsa air, bagaimana sudah menyimak ayat-ayat Al-Quran dari episode ini? Bagaimana, apakah Nabi Yusuf mencintai Zulaiha seperti dalam cerita-cerita yang masyhur? Setiap orang punya cinta. Ketika seorang lelaki mencintai perempuan, itu adalah manusiawi. Juga seorang perempuan mencintai wanita, itulah manusiawi. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi Nabi Yusuf memang punya keinginan. Nabi Siti Zulaiha juga punya keinginan terhadap Nabi Yusuf. Tetapi kemudian keinginan itu tidak melanggar, tidak melakukan maksiat. Itulah bedanya cinta Zulaiha. Itulah bedanya karakter seorang pemuda yang bernama Yusuf. Dia boleh jadi mencintai Zulaiha. Apalagi Qad Sagafahuba, katanya bahwa Siti Zulaiha itu sangat mencintai Nabi Yusuf. Tetapi kecintaan itu tidak membuat mereka berdua melakukan sebuah pelanggaran, sebuah perlakuan keji. Karena apa? Karena kecintaan Nabi Yusuf kepada Zulaiha tidak melebihi dari kecintaannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf lebih mencintai Allah daripada mencintai Siti Zulaiha, sehingga dia tidak melakukan perbuatan buruk yang bisa membuat Allah tidak mencintai dia. Sehingga tidak ada yang namanya cinta menghalalkan segala cara. Cinta yang terbaik adalah cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menurut teman-teman? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.